Halo teman-teman, gua Cak Jelamprong, kembali lagi ke channel saya. Saya akan meneruskan pembahasan buku Konteks Sejarah Islam dalam Tatanan Global Multipolar. Dalam buku ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sejarah Afrika Utara. Tapi sebelum masuk ke Afrika Utara, kita bahas sekilas tentang benua Afrika dalam konteks sejarah terlebih dahulu. Nah, benua Afrika kuno menciptakan sedikitnya 3 irisan sejarah, yaitu Mesir, Afrika Utara, dan Afrika Selatan. Pada masa Romawi Barat, bagian utara disebut Afrika Prokonsularis dan bagian selatan disebut Afrika Bizantina. Tetapi bangsa Arab mengenal 2 istilah saja, yaitu Mesir dan Ifriqiya atau Afrika. Langsung aja kita bahas sejarah Afrika Utara. Suku Phoenisia berdatangan dari Sur, Tyre, kota di Lebanon, lalu membuat koloni di wilayah pesisir Afrika Utara antara abad ke-11 sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Mereka kemudian dikenal sebagai moyang penduduk Maroko, Tunisia, Libya, dan Aljazair atau Algeria. Qutos, kota dekat Tunisia sekarang, adalah kota kuno yang dibangun suku ini pada abad ke-9 sebelum Masehi sebagai markas dagang. Numidia adalah sebutan untuk kerajaan di Aljazair kuno, dan Kurtujizah adalah kerajaan Maroko kuno yang muncul sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, pada tahun 264 sebelum Masehi, Kurtujizah jatuh ke dalam jajahan Romawi Barat dalam Perang Dunia. Selanjutnya Romawi Barat mengekspansi daerahnya ke Aljazair, Libya, dan Tunisia yang dikenal dengan provinsi Afrika Prokonsularis. Terakhir tahun 30 sebelum Masehi, Ptolemeus Mesir turut runtuh oleh Augustus, kaisar dari Romawi Barat. Dan Afrika Utara menjadi bagian dari Romawi Barat setidaknya dalam 3 abad sebelum Masehi dan bertahan menjadi wilayah Romawi sampai abad ke-5 Masehi. Afrika Utara termasuk bagian paling makmur dari kerajaan Romawi. Di wilayah ini bertebaran kota-kota bergaya Romawi, laksana kota-kota di Italia, Gaul, dan Spanyol, dengan ciri khas mimbar-mimbar, kuil, tempat pemandian umum, dan tentunya teater. Peninggalan kekayaannya masih tetap terlihat dalam reruntuhan di Volubilis Maroko, Timgad Aljazair, dan Leptis Magna di Libya. Carthage di sudut timur wilayah Afrika Utara, di wilayah Tunisia dan Aljazair modern, adalah ibu kota sesungguhnya untuk provinsi Afrika Prokonsularis. Di kota ini garnisun Romawi membangun benteng pertahanan yang sangat kuat. Heraklius menjadi kaisar Bizantium pada masa diutusnya Rasulullah SAW. Di abad ke-5, Afrika Utara seperti kebanyakan kerajaan di barat berada dalam kendali suku bangsa Germanik yang lazim disebut dengan Vandal. Suku ini menyeberang dari Spanyol antara tahun 429 dan 440 Masehi dan menaklukkan semua provinsi Romawi, diikuti dengan jatuhnya Romawi Barat di Roma pada 3 dekade selanjutnya pada tahun 476 Masehi. Dan hanya Konstantinopel Bizantium yang tak terjamah. Kaisar Justinian I dari Romawi Timur, Byzantium, berhasil mengembalikan kejayaan Romawi melalui Konstantinopel. Pada tahun 533 Masehi, ia berhasil menyingkirkan dan mengakhiri kekuasaan Vandal di Afrika Utara, merebut kembali wilayah barat, dan berhasil merebut Italia dan sebagian Spanyol. Di barat, Kristen Katolik menggantikan Romawi Barat dalam imperium monarki suci yang kuat, sementara Bizantium menetapkan Ortodoks sebagai mazhab keimanan resmi. Ortodoks menyebar ke Mesir dan Afrika Utara. Kaisar Byzantium digulingkan oleh Pukas, panglima militer tak terkenal yang kemudian mengklaim sebagai kaisar. Tetapi provinsi Afrika Utara menolak dan Heraklius tampil memimpin ekspedisi ke Konstantinopel. Pada tahun 610 Masehi, Heraklius berhasil membunuh Pukas. Kemudian Heraklius mengklaim sebagai penerus kekaisaran Byzantium. Selanjutnya Heraklius berhasil mengalahkan Shahanshah Persia.
Tetapi pada akhirnya ia harus rela melepas satu demi satu wilayah yang diraihnya pada mujahid muslim yang bagaikan lebah, menyebar dalam gelombang ekspansi luar biasa cepat sejak tahun 629 Masehi. Oke teman-teman, lanjut di part 2 di video yang akan datang. Gue Cak Slamprong mohon pamit. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next time.